إلى حضرات أساتذتنا ومربينا ومعلمنا ومحذبنا ومرشدنا خصوصا الشيخ عبد الله بن إدريس رحمهم الله ونفعنا الله بعلومهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqil adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Sunan Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansur, haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman Az-Zuhri an Amr bin Abi Amr an Anas bin Malik qala qadimna Khaybar falamma fataha Allahu ta'ala al-hisna Zukira lahu Jamalun Safiyatu binti Huyayyin wa qad kutila zawjuha wa kanat arusan fastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fa kharaja biha hatta balagna suddas sahba halat fabana biha. Ini masih menerangkan tentang saham Safi, yaitu saham pilihan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari ghanimah. Telah menceritakan pada kami Sa'id bin Mansur, telah menceritakan pada kami Ya'qub bin Abdurrahman Az-Zuhri dari Amr bin Abi Amr dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, beliau berkata, qadimna Khaybar, kami datang ke Khaybar, yaitu satu tempat kawasan yang dikuasai oleh kaum Khaybar. Falamma fatahallahu ta'ala, pada saat Allah memberikan kemenangan pada kami, al-hisna, yaitu dengan didapat dibukanya atau direbutnya benteng, zukira lahu Jamalun, yang disebut dia memiliki Jamalu Safiyah binti Huyai, wa qad kutila zawjuha, Safiyah bin Huyai terbunuh suaminya, wa kanat arusan, dia adalah seorang pengantin. Fastafaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihnya. Memilih siapa? Yaitu Safiyah binti Huyai. Dia yang masih pengantin, yang suaminya terbunuh. Fastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, untuk dirinya. Fa kharaja biha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dia keluar, yaitu keluar kawasan Khaybar, hatta balagna suddas sabha, sampai kami di satu tempat suddas sabha. Halat Safiyah saat itu sudah dalam keadaan suci, artinya sudah tidak haid lagi. Fabana biha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membina rumah tangga dengan beliau, artinya nikah pada saat beliau yaitu Safiyah binti Huyai dalam keadaan sudah dinyatakan kalau suci, berarti sudah tidak hamil. Kalau tidak hamil berarti sudah boleh dinikah.
Sebab dalam keadaan belum suci, masih dalam keadaan belum jelas, maka belum jelas nanti kalau punya anak ini anak siapa nanti. Jadi Nabi SAW memilih beliau yaitu Safiyah binti Huyai sebagai seorang istri Nabi SAW yang berasal dari ghanimah, yaitu dari hasil perang. Haddatsana Musaddadun haddatsana Hammad bin Zaidin an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala sarat Safiyah li Dahyata al-Kalbi summa sarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menceritakan pada kami Musaddad, dalam menceritakan pada kami Hammad bin Zaid dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik, beliau berkata sarat Safiyah li Dahyata al-Kalbi, pernah Safiyah yaitu dimiliki oleh Dahya al-Kalbi. Itu al-Kalbi nama apa? Nama kalau di kita apa, kalau seperti orang Batak itu ada nama marga ya, nama suku al-Kalbi, tapi anjing artinya anjing. Al-Kalbi bangsa anjing. Namanya juga orang zaman dulu mungkin ya. Dahyat al-Kalbi summa sarat, kemudian jadilah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah itu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantara saham Safi. Haddatsana Muhammad bin Khalladin al-Bahili haddatsana Bahzu bin Asadin haddatsana Hammadun an ba'ana Sabitun an Anasin qala. Terakhir semua dari Sayyidina Anas bin Malik. Dalam menceritakan pada kami Muhammad bin Khallad al-Bahili, dalam menceritakan pada kami Bahzun bin Asad, dalam menceritakan pada kami Hammad, telah memberi kabar pada kami Sabit dari Anas. Qala, beliau berkata, waqa'a fi sahmi Dihyata jariyatun jamilatun fashtaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'ati ar'usin summa dafaha ila Ummi Sulaim. Dalam cerita Anas bin Malik terjadi fi sahmi Dihyah, saham untuk Dihyah, itu nama orang. Saham bagian Dihyah, jariyatun seorang budak atau hamba sahaya perempuan jamilah yang sangat cantik. Fashtaroha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'ati ar'usi, dengan 7 orang hamba sahaya. Bukan 7 ekor ya, 7 orang. Ini kan orang. Jadi ditukar atau dibeli ya dengan 7 hamba sahaya. Summa dafa'aha, kemudian Safiyah diserahkan ila Ummi Sulaim, kepada Ummi Sulaim, tasna'uha wa tuhayyi'uha. Untuk apa tujuannya? Untuk dipersiapkan, didandani dan disiapkan mau dinikahkan dengan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perempuan jadi mau nikah, pengantin itu ternyata ya biasa didandanan heula, diibahkan heula, bahkan kalau orang Jawa sampai ada apa? Bidadaren, ada bidadaren diasupan heula supaya seungit cenah ge. Disepak ya. Itu orang-orang Jawa macam-macam, sampai ada yang 1 bulan dandanan lagi canang geus. Kan segala macam, rambutna kumaha, halisna kumaha, pamentena kumaha, awakna kumaha, tapi kan ka jero-jerona kumaha. Sebab arek jadi panganten. Wa tuhayyuha, dan dipersiapkan dia untuk dinikahkan. Qala Hammad, berkata Hammad, wa ahsibuhu qala wa ta'taddu fi baitiha, dan saya menyangka beliau berkata disiapkan di rumahnya
Sofia ibnatu Huyai. Siapa yang dipersiapkan? Yaitu Sofia binti Huyai, yang akan menjadi istri Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Dawud bin Mu'adzib, haddatsana Abdul Waris, wa haddatsana Yaqub bin Ibrahim al-Mahna qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas qala, telah menceritakan pada kami Dawud bin Mu'adz, telah menceritakan pada kami Abdul Waris, dan telah menceritakan pada kami Yaqub bin Ibrahim al-Mahna, ini nama tempatnya di Khaybar. Faja'a Dihyatu faqala ya Rasulullah, kata Sayyidina Anas, tawanan-tawanan perang itu dikumpulkan, maksudnya adalah di Khaybar. Waktu itu di Khaybar. Faja'a Dihya, maka tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Dihya. Faqala ya Rasulullah, kata Dihya, ya Rasulullah, a'tini jariyatan minas sabi. Ya Rasulullah, tolong berikan kepada saya seorang hamba sahaya perempuan dari di antara tawanan-tawanan itu. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhab, kamu berangkat, kamu pergi, khudh jariyatan, kamu boleh ngambil seorang hamba sahaya perempuan. Fa khaja Safiyata bi ibnata Huyai, maka dia mengambil seorang hamba sahaya perempuan yang paling cantik, yaitu Sofia bintu Huyai. Berarti panona awas ya, panggelisna anu dipilih. Faja'a rajulun, maka tiba-tiba datang seorang perempuan, seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, apa ya tadi ya tak? Engkau telah memberi seorang hamba sahaya perempuan kepada Dihya. Qala Yaqub, kata Yaqub, Safiyata ibnata Huyai, seorang perempuan namanya Safiyah binti Huyai, Sayyidata Quraizah. Dia adalah seorang perempuan yang terpandang pimpinan Bani Quraizah, Wan Nadir, dan juga Bani Nadir. Summat tafaqa ma tasluhu illa laka. Kemudian kedua-duanya, yaitu seorang laki-laki yang tadi yang datang, dan dan Yakub sepakat mataslu ilalaka. Dia perempuan tadi, yaitu Sofia binti Huyai, yang cantik, bukan sekedar karena cantiknya, dia adalah Sayyidah Quraizah wan Nadir. Dia adalah seorang perempuan terpandang pimpinan bangsawan Quraizah dan Bani Nadir. Mereka berdua sepakat tidak pantas dia untuk Dihya kecuali untukmu ya Rasulullah. Jadi sahabat memilihkan panggelisna jeung Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, ud'uhu biha, panggil Dihya, bawa itu Sofia, diperlihatkan kepada Rasulullah. Falamma nazara ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Sofia binti Huyai tadi, qala lahu, Rasulullah bersabda kepada Dihya, khudz jariyatan minas sabi ghairaha, kamu boleh mengambil jariyah yang lain selain dia. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taqaha, maka dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya, wa tajawwajaha, dan kemudian Nabi menikahi dia, yaitu Sofia binti Huyai. Jadilah istri Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Kita lanjutkan dengan salawat dan doa haji. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita semua dijadikan haji yang mabrur, dan kita semua bisa melaksanakan ibadah umrah. Sambil kita doakan semua orang tua kita, guru-guru kita, para ulama mujahidin fi sabilillah, khusus Imam Besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan sehat walafiat, memberikan kekuatan dan dimudahkan segala urusannya, dimenangkan semua perjuangannya. Al-Haziniyah ila hadratin Nabil Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah hadrat Nabila Adam wa zuriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Bismillah hadrat Nabila Nuh alaihi salatu wassalam. Bismillah hadrat Nabila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bismillah hadrat Nabila Ismail alaihi salatu wassalam. Bismillah hadrat Nabila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Bismillah hadrat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramri raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramri raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramri raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain ballighni ya Allah ila Makkah al-musharrafah wa Zamzam wal maqami wal masyaril haram wa ila al-madinatil munawwarah ya azizu ya rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Summan nabatu. Kemudian an-nabat, tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan, izar tafa'a anil ardi, apabila dia sudah mulai meninggi dari bumi. Ada tanah, ada air, ada udara, ada cahaya, ada unsur hara, kemudian benih disimpan, kemudian dia berkecambah, akhirnya dia meninggi keluar dari tanah dan membentuk batang dan meninggi. Kana fil fawaqih inqadun wassalabatun. Maka keadaan fil fawaqih tentang buahnya itu, inqadun ada keterikatan, wassalabatun ada batangnya yang keras, wa taftakiru ila rutubatin, untuk tumbuh sampai dia meninggi dari tanah menjulang ke langit. Ada yang pendek, ada yang tinggi.
itu membutuhkan kepada rutubah, kepada suasana yang rutub, yaitu ruton. Ada basah tapi bukan basahnya seperti air, bukan air. Ada kelembaban. Tantadijuha, untuk agar buah itu menjadi masak. Bukan berarti basahnya basah sekali, tapi perlu kelembaban yang cukup sehingga buah itu menjadi matang. Fanzur, maka perhatikanlah oleh Anda, kaifa khalaqal qamar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qamar, yaitu bulan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat, kalau kita faham, kita memahami, kita mengerti bagaimana benda-benda yang Allah ciptakan seperti bulan itu bekerja, bukan hanya sekedar memancarkan atau memantulkan cahaya dari matahari sehingga di malam hari ada cahaya bulan yang begitu indah, yang masyahdu, yang menyenangkan, menyejukkan, menenangkan, tapi juga ada manfaat-manfaat yang lain. Kata ahli-ahli perbintangan bahwa bulan dalam posisi yang sekian derajat dengan bumi, sehingga bulan disebut satelit bumi, juga menjadi perisai untuk segala macam kita dari benda-benda langit yang ada di bumi. Sisa-sisa serpihan-serpihan yang sudah hancur mungkin melontar ke bumi, maka masuk ke atmosfer, terbakar menjadi benda-benda yang sangat halus, maka amanlah dunia ini. Begitu hebatnya ibu-ibu, bapak-bapak. Maka kita harus paham, harus mengerti, begitulah rahmat Allah buat kita semuanya. Dan ternyata di sini diterangkan oleh Al-Imamul Ghazali, adanya bulan juga membentuk adanya rutubah, yaitu kelembaban di dunia ini. Fanzur kaifa khalaqal qamar, bagaimana Allah menciptakan bulan. Wa ja'ala min khasiyatihi, Allah juga menciptakan, menjadikan pada bulan itu kekhususannya at-tartib, yaitu membentuk atau membuat kelembaban. Kita melihat cahaya bulan, indah nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Indah, bagus. Apalagi di tempat yang terbuka, dalam udara yang bersih tanpa awan, begitu bagus, begitu indah, begitu syahdu. Tapi orang di zaman sekarang sudah kurang menikmati cahaya bulan. Apa sebabnya? Tempatnya sudah banyak tertutup, kemudian awan di atas, udaranya sudah kotor dengan berbagai macam debu-debu yang berterbangan, maka akhirnya cahaya bulan kurang bersih ditangkap oleh mata. Kama ja'ala min khasiyati syamsi at-takhsina, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kekhususan dari di antara hikmah-hikmah dijadikannya matahari at-takhsin, yaitu untuk pemanasan. Ada matahari, dunia menjadi panas, menjadi hangat, ada kehidupan. Fahuwa yundijul fawakiha, maka bulan itu dengan kekhususan yang diciptakan oleh Allah membuat matangnya buah-buahan. Wa yasbughuha bitakdiril fatir al-hakim, dan dengan cahaya bulan itu merubah warna-warna buah-buahan dengan takdir ukuran al-fatir, zat yang maha pencipta, al-hakim yang maha bijaksana. Jadi kalau kita melihat sekarang berbagai macam warna buah dan bunga-bunga, ada berapa juta di atas dunia. Kalau kita melihat warna tomat saja berbeda-beda, warna cabai saja berbeda-beda. Ada yang warnanya merah, betul-betul merah, ada yang macam-macam. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan
Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada wasilah yang dibuat oleh Allah, ada asbab yang dibuat oleh Allah, di antaranya adalah dengan pengaruh cahaya bulan. Warna mangga bagaimana? Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang kekuning-kuningan, ada yang merahnya juga, merah hanya setengah saja. Apalagi yang namanya bunga ros saja ada yang putih, ada yang pink, ada yang merah, ada yang merah banget. Itu karena pengaruh cahaya bulan katanya. Walizalika law kanatil asjaru fi zillin, oleh karenanya andaikan pohon itu, al-asjar, pohon-pohon itu, fi zillin, berada dalam satu naungan, yang syuruqas syamsi, naungan itu bisa menghalangi pancaran cahaya matahari, wal qamar, dan bulan, wasairil kawakib alaiha, dan juga menghalangi cahaya seluruh bintang-bintang pada al-asjar, yaitu pada tanaman-tanaman itu, lakanat fasidatan naqisatan, maka pasti tanaman-tanaman itu bakal rusak dan bakal hancur, tidak akan sesuai dengan sifat-sifat yang sifat-sifat aslinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita mempelajari tentang sunnatullah. Tanaman ada yang sifatnya senangnya terbuka dengan cahaya matahari yang penuh, ada yang hanya redup-redup saja, bahkan ada tanaman yang sukanya terlindung dengan cahaya matahari secara langsung. Ada cahayanya tetapi tidak langsung, macam-macam. Inilah tugas manusia, belajar supaya kita mengikuti sifat-sifat apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ini pohon karet kebo nih namanya. Tanggal naon? Karet kebo. Kebona udah dipisahkan. Tanggal karet kebo. Ini segede ini coba tertutup, tidak terkena matahari, mati juga. Karena apa? Memang perlu cahaya matahari, juga perlu cahaya bulan. Bahkan di sini al-kawakib, perlu juga ada cahaya bintang-bintang yang memberikan pengaruh kepada seluruh keadaan kehidupan di dunia ini, termasuk kepada tubuh kita. Coba badan kita tidak terkena matahari 1 bulan saja lemes. Sebab apa? Kurang cahaya mataharinya. Menibodas air namanya, padahal kering. Nah, sebab nak terkena cahaya panon poe. Meni bersih. Tapi ada orang yang badan, yang kulitnya kelam karena panon poe. Wah, kuat badannya. Sebab apa? Kena matahari setiap hari. Orang-orang yang hidup di pantai, hese nya nunggulis di ulu kasep sebab kapoe unggal poe, tapi sarareha. Nu nyumput di dalam ruangan karena AC setiap hari, badannya bersih-bersih tapi garing. Sebab apa? Kurang cahaya matahari. Hatta inna syajarah, wallahu a'lam. Sampai situ dulu. Lakana fasidatan naqisatan. Ini kan sedang membahas tentang masalah sabar dan syukur. Dan supaya syukur, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita tentang beragam macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat matahari, nikmat bulan, dan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin
الظالمين وعلى آله وصحبه. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بشفتين. أسرت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يضروني ججار وجل ثناؤه وتقدست أسماء ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أدفنا من أراد بي عداوة من الجن والإنس الله والصالحين من عباد الله. أسألت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكتفي بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك أنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أجب البشر اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد وافني من الحد والحديد والبرد الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بعاد غيرك أن تغفر شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.